Azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing. Setiap manusia yang telah meninggal akan berada di alam kubur hingga nanti dibangkitkan kembali ketika hari kiamat tiba. Mereka akan mengalami nikmat kubur atau siksa kubur. Hal itu tergantung dari amal perbuatan yang manusia lakukan selama masih hidup. Terdapat beberapa hadis tentang siksa kubur. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan mengenai azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban, iya, azab kubur pasti ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kelebihan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dapat mendengar siksa kubur. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati salah satu perkebunan. Beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah seorang di antaranya disiksa hanya karena dia tidak menjaga diri dari kencing. Adapun yang lain, dia dahulu suka keliling menebar namimah atau mengadu domba." Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah. Beliau mematahkan pelepah tersebut menjadi dua bagian, lalu beliau tancapkan di atas kedua kubur itu, masing-masing kubur satu potong. Para sahabat yang melihat hal itu pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abdul Humaid, Bazar, Tobroni dalam Al-Jami'ul Kabir, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Inna amata adabil qabri minal bauli. Artinya, sesungguhnya azab kubur itu pada umumnya karena tidak bersuci setelah kencing. Sebagian besar siksa kubur disebabkan karena tidak bersuci dari bekas air kencing. Kisah tadi menjelaskan bahwa salah satu penghuni kubur disiksa karena semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing, yakni tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Tidak bersuci setelah kencing sehingga tubuhnya terkena najis dan tidak menutupi diri ketika kencing. Pentingnya menjaga kebersihan saat kencing, sebab kencing merupakan najis. Orang yang sholat dalam kondisi baju yang terkena najis kencing, maka sholatnya tidak sah. Padahal sholat merupakan ibadah utama yang wajib dikerjakan dan merupakan penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting. Maka hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Sunnah Rasulullah ketika buang air kecil yakni duduk atau jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan salah satu wujud kehati-hatian agar anggota tubuh atau pakaian tidak terkena percikan air kencing. Kita tidak boleh menganggap remeh tentang pembersihan ini. Sebab perkara yang mungkin kita pandang bukanlah hal besar ini, merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan datangnya siksa kubur jika diremehkan. Selain itu, hendaknya menutupi diri ketika buang air atau menjauh dari pandangan orang. Misalnya dengan masuk ke kamar kecil. Kita juga harus bertanggung jawab setelah melaksanakan buang air dengan membersihkan tempat tersebut agar tidak mengenai orang lain. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang azab kubur karena tidak menjaga diri dari air kencing. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing, baik dari badan, pakaian, atau tempat sholat. Kedua, tidak menjaga diri dari kencing adalah bisa menyebabkan siksa kubur. Ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan. Wallahu a'lam bishawab. Larangan mencela orang yang sudah meninggal dunia.
Abu Jahal adalah tokoh utama yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah pada saat awal kemunculan Islam. Ikrimah adalah anak yang taat karena itu mengikuti perilaku ayahnya, yaitu Abu Jahal, yang tidak henti-hentinya memusuhi umat Islam. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Jika dulu ia memusuhi kaum muslimin karena untuk menyenangkan hati ayahnya, maka ia berubah memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Ikrimah adalah salah satu dari pemimpin Quraisy ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya menyerang pasukan kaum muslimin. Namun serangan tersebut dipatahkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Ia berjalan sembunyi-sembunyi dengan kudanya. Ia kebingungan karena ketika Mekah sudah ditaklukkan Islam, ia merasa tidak mendapat tempat aman lagi. Sementara istrinya Ummu Hakim tetap di Mekah. Pada saat itu Ummu Hakim dan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bersama 10 wanita lainnya mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah ditemani oleh istri dan putrinya, Fatimah. Hindun binti Utbah mengenakan penutup muka karena malu atas perbuatannya kepada paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib ketika masih jahiliyah. Hindun berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan pada agama yang telah Dia pilih untuk dirinya. Sesungguhnya saya memohon kepadamu supaya berbuat baik kepadaku, karena di antara kita masih ada hubungan kekerabatan. Saya seorang wanita yang beriman dan membenarkan." Lalu Hindun membuka penutup wajahnya dan berkata, "Saya adalah Hindun binti Utbah ya Rasulullah." Selamat datang untukmu, wahai Hindun. Hindun pun berkata lagi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling saya harapkan menjadi paling terhina kecuali keluargamu. Namun sekarang, tidak ada keluarga yang paling saya harapkan untuk meraih kemuliaan di muka bumi ini kecuali keluargamu." Ada yang mau menambahkan? Lalu istri Ikrimah bin Abu Jahal, Ummu Hakim, berdiri dengan mengucap syahadat untuk masuk Islam. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ummu Hakim lalu duduk dan menceritakan tentang suaminya. "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya Ikrimah bin Abu Jahal telah melarikan diri ke Yaman karena dia takut engkau akan membunuhnya. Tolong berilah dia jaminan keamanan." Tenanglah, suamimu aman. Setelah mendapat jaminan dari Nabi, Ummu Hakim lalu mencari suaminya. Akhirnya Ikrimah ditemukan di pinggir laut. Saat itu Ikrimah sedang berbincang-bincang dengan pelaut muslim yang akan menyeberangkannya di laut. Ummu Hakim pun menghampirinya dan berkata, "Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari orang yang paling menyambung tali persaudaraan, orang yang paling baik dan orang yang paling mulia. Aku datang dari sisi Rasulullah SAW. Aku telah memintanya memberimu jaminan keamanan, maka dia menyanggupinya. Jangan mencelakakan dirimu sendiri." Apakah engkau sendiri yang berbicara dengannya? "Iya, aku sendiri yang berbicara langsung dengannya, dan beliau memberimu keamanan." Ikrimah sempat menolak ajakan istrinya untuk kembali ke Mekah. Istrinya pun terus meyakinkan dan memantapkan hatinya agar mau kembali ke Mekah. Akhirnya Ikrimah mau mengikuti permintaan istrinya. Ikrimah dan istrinya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Ketika sudah mendekati Mekah, kabar kedatangan Ikrimah terdengar kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pun dengan segera memberi imbauan kepada kaumnya. Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepada kalian sebagai mukminin yang berhijrah. Jangan mencaci bapaknya, karena mencaci orang mati hanya akan menyakiti orang hidup, sekalipun celaan itu tidak sampai kepada yang dicela atau yang telah mati. Ketika sampai di Mekah, Ikrimah mendapat sambutan luar biasa.
Rasulullah tampak bahagia dengan kedatangan Ikrimah. Ikrimah kemudian menyatakan keislamannya. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tasubbul amwata fatu'zul ahya'a. artinya, janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti perasaan orang-orang yang masih hidup. Menghina atau mencela orang yang sudah meninggal akan menyakiti yang masih hidup, yaitu dari kalangan ahli waris, keluarga, dan kerabatnya. Kita dilarang untuk menghina dan menyebut-nyebut kejelekan orang yang sudah meninggal, termasuk jika mengetahui bahwa orang tersebut meninggal dalam melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai mati. Tidak ada faedah yang bisa diperoleh ketika mencela orang yang telah meninggal dunia. Dia telah meninggal dunia dan tidak mungkin lagi bisa memperbaiki dirinya. Sebab ia telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan dan hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu seharusnya orang yang telah meninggal dunia didoakan agar ia diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang larangan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, sebagai umat muslim hendaknya tidak menyebut-nyebut kejelekan atau mencela orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, hendaknya mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Ketiga, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar tetap diberi keteguhan iman sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Larangan mematahkan tulang orang yang sudah meninggal. Pada waktu itu, para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat mengantar jenazah. Ketika sampai di tempat pemakaman, galian makam untuk jenazah tersebut belum selesai. Lalu Rasulullah duduk di tepi kubur untuk menunggu proses penggalian selesai, dan para sahabat pun juga duduk bersama beliau. Kemudian penggali kubur mengeluarkan tulang berupa tulang betis atau tulang paha dari tanah galiannya. Tulang-tulang itu adalah tulang jenazah yang telah lama dikubur. Lalu ia berniat mematahkan tulang tersebut. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah engkau mematahkannya, karena perbuatanmu mematahkan tulang dalam keadaan mati itu sama seperti engkau mematahkannya saat masih hidup. Sebaiknya hendaklah engkau membenamkannya di samping kubur. Baik, wahai Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kasru atmil mayyiti kakasrihi hayyan. Yang artinya, mematahkan tulang orang yang mati itu seperti mematahkannya ketika ia masih hidup. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Ketika ada kematian, maka tidak diperbolehkan siapapun berbuat kasar terhadap jenazah. Menghormati jenazah tidak hanya ketika jenazah pengurusan saja, seperti memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Akan tetapi, menghormati jenazah tetap harus dilakukan ketika jenazah sudah dimakamkan, baik baru meninggal maupun yang sudah berada di dalam kubur. Bahkan ketika mayit sudah di dalam kubur, kita dianjurkan untuk memperlakukannya dengan baik. Hadis tadi menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal pun bisa merasakan sakit sama halnya dengan orang yang masih hidup. Dalam melakukan penggalian, wajib memelihara tulang-tulang mayat yang telah berada di dalam kubur. Maka penggali kubur hendaknya menanamkannya lagi dan dilarang mematahkannya.
Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang larangan mematahkan tulang orang yang sudah meninggal. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, dianjurkan untuk menghormati manusia, baik ketika masih hidup maupun sesudah mati. Kedua, dilarang mematahkan tulang orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab.